Saya beternak itu ya juga nggak semulus ini, nggak, ya jatuh bangun sambil saya ternak itu mas, memenuhi kebutuhan saya harian itu saya jadi buruh itu mikuli kayu nih. Dulu main di Etawa saya nggak punya ilmunya, hancur, bangkit lagi, jual apa buat modal, hancur. Kalau sekarang Pak nih, omset per hari berapa Pak? Rata-rata transaksi harian itu ya berkisar ya 40, 60, terkadang 80 dan gitu. Pernah saya itu cari modal itu mas, jualan asongan, itu rokok, minuman, terminal. Nah itu pernah. Terus punya modal saya beliin becak, saya becak 2 tahun atau berapa itu pernah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita masih di kandang Pak Dadang. Kita akan bahas progres ke depan Pak Dadang ini seperti apa. Dan ini salah satu proyek Pak Dadang, rencana ke depan teman-teman. Jadi Pak Dadang mau bikin kandang lagi. Ini yang bagian bawah ini baru proses pengecoran, kayaknya belum kelar, dan itu di atas sana itu masih ada lagi teman-teman. Oke Pak, ini rencana ke depan ini sepertinya kayak mau bikin kandang yang lebih besar lagi nih Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Tapi ini udah 80%. Mantap, baru 25% mas. 25%? Oke, menurut saya 25%. Oh, yang di atas? Yang di atas nanti 2 kali lipat ini. 2 kali lipat ini? Tapi belum ini ya, belum pengecoran mulai cakar ayam. Oh, yang di atas baru mulai cakar ayam teman-teman. Setelah atas cakar ayam, baru ini dicor, terus dibikin yang bawah dulu, terus nanti kalau yang di atas. Bentar. Ini yang di bagian bawah sini, ini atasnya dicor? Enggak, ini kan dikasih cor keliling mas. Oh, cor keliling. Cor keliling, terus nanti dikasih atap. Oh, berarti nggak didak nggih? Mboten. Oh, mboten. Kemarin mikir kayak gitu, cuma resikonya juga besar. Kalau didak tuh modal dak itu kan juga mahal. Intinya kalau di sini dibelikan tanah kan sudah dapat luas toh. Jadi lebih baik ya kayak gini. Mantap. Monggo Pak, kita lihat dari atas Pak. Ada jalannya nggih? Oh, nggih. Besok kan bisa dibikin itu kayak jalan gitu, terus nanti sana tempat tempat istirahat, main anak-anak. Nggih. Mantap. Terus nyambung lagi ke kandang atas. Terus nanti kandang atas yang sebelah sana rencana dibikinin kayak aula gitu sama kamar-kamar. Yang itu buat stok pakan itu Pak? Untuk anak magang, masak, untuk para pekerja mungkin. Mantap ini. Program Pak Dadang ini sangat luar biasa. Ini nanti dikasih jalan ke sana itu. Nggih. Ke sana tempat main anak-anak, main itu. Lihat pemandangan lah. Ini karena di sini itu pegunungan teman-teman. Walaupun di Pacitan tapi sini itu pegunungan, dan di bawahnya itu view-nya bagus kalau di sini. Mantap. Ada kabut-kabutnya kayak gitu. Super mantap. Di sana ada bukit. Karek kuwi apa? Ora sing gede-gede kayak gini. Pak. Kalau ini dikasih rata, tempat main, rekreasi. Cocok mas. Nah ini dia penampakannya dari sini teman. Nanti sini 80 kotak. Yang atas? Yang atas 80 kotak. Yang bawah 40 kotak toh. Yang baru loh. Yang baru. Belum yang lama. Mantap. Ukurannya juga nggak kecil loh. Tiap kotak itu berapa? 1,5 musuh 2 meter. 1,5. 1,5 berarti lebarnya sini. Kalau panjang ke belakang 2 meter. 2 meter. Okay. Rencana Pak ini untuk kandang di sini. Ini untuk jual beli atau buat breeding jenengan?
Yang taruh di sini kelas apa ini? Cita-cita saya ini untuk breeding kontes. Yang kandang baru sini Pak ya? Yang baru 120 itu untuk breeding kontes. Breeding Biar nggak keganggu. Karena yang di sebelah sana itu buat jual beli Pak ya. Mantap. Kalau di kandang sini kan nanti pemeliharanya juga lebih maksimal Pak ya. Nggih. Kalau udah dipisah. Terus kita ya nanti insya Allah cari bibit-bibit yang lebih maksimal juga. Mantap. Biar kita juga nggak kalah sama petani kita gitu. Oh iya. Kalau petani kita punya kambing bagus-bagus, kita nggak punya bagus-bagus ya gatel ya. Padahal belinya dari jenengan gitu. Nanti kalau sudah ke mereka beranak bagus dibeli juga nggak boleh. Harganya kalau boleh pasti juga mahal. Lebih mahal lebih daripada mahal. saya jual. Kalau ini kira-kira modalnya ini bisa di ini Pak, kasih tahu nggak Pak, pembangunan ini itu? Ya mungkin kalau teman-teman yang sudah bikin pasti tahu lah Mas. Rata-rata kan kandang PE itu rata-rata per kotak itu kalau hitungan semuanya semua sama apa tukang terus material kayu dan sebagainya itu kemungkinan di atas 3 juta per kotak. Nggih. Itu bisa juga pembengkakan. Ya kan? Kemarin saya ngitung-ngitung punya teman-teman itu ada yang 3,5, ada yang sampai 7 juta per kotak. Per kotak 7 juta, istimewa tapi itu ada ya? 8, Mas, bukan masalah itu Mas, terkadang penerapannya kurang betul. Jadi iya. Terlalu banyak sesuatu material yang tidak berfungsi dengan baik gitu loh. Nah, terkadang kan bentuk kandang atau gimana itu pengaruh kan. Gitu. Tapi kalau saya nggak terlalu mengejar mewah enggak Mas, yang penting muat banyak gitu. Muat banyak. Cita-cita saya kan punya induan 100 ekor itu jangan keganggu sama orang lain. 100 gitu. ekor pokoknya buat breeding sendiri. Breeding sendiri, tapi sampai sekarang itu kan masih kalah toh petani-petani. Saya kasih harga tinggi. Masih laku juga. Susah. Ya memang mungkin pengaruh harga di luar sana memang naik lah. Kalau ini dulu tanah sendiri atau beli Mas. Saya itu sebenarnya dari awal itu memang nggak punya tanah, nggak punya modal lah intinya dari gitu. Memang karena memang saya itu gigih. Nggih. Itu. Sebenarnya tadinya saya tanah itu nggak punya. Wong dulu punya kambing 2 saja mau cari rumput itu nggak kenyang. Harus cari sana sini sih. Nggih. Kadang di tanah perhutani kayak gitu kayak. Ya alhamdulillah kalau sekarang berkat kambing lah. Bisa bangun kandang. Cukupi. Berarti ini tanah beli juga ya? Beli. Dulu tahun 2011 ini 67 juta. 67. Ini berapa ini, Pak? Berapa meter ini? Sampai belakang sana, Mas. Cuma ada yang jual saya beli lagi, Oh, berarti nyambung terus. Dan ini sepertinya bang pakannya mulai tanam terus, Mas. Tanam terus ini, teman-teman. Nggih. Mantap ini. Kemarin pisang. Kalau pisang di mana, Pak? Di sana, masih di satu tempat sana yang kerja 7 orang, 8 orang itu sudah hampir 1 bulan belum. Ini juga belum kelar, Pak? Belum. Gamilina, Kaliandra, terus ketela nih. Ketela ini, Pak ya? Tela karet. Oh, semua tela tanam. Mantap. Jadi target saya termasuk pisang itu, Pak? Oke, pisang yang kemarin itu. Jadi pisang itu berapa pohon, Pak? Kalau kemarin itu kayak
suatu Pokoknya kalau 3.000 masih kurang, Mas. 3.000 batang kurang. Dulu saya pernah nanam 3.000 batang. Tapi yang saya kejar yang harganya itu pisangnya itu ya satu pohon itu ya minim 25 lah gitu kayak gitu ya, pisang rojo, Ambon. Okay. Cuma daunnya juga mau lah kambing. Nah, cuma resikonya kan banyak penyakit itu juga. Nah, sekarang enggak, saya pakai pisang lokal itu, pisang awak lah. Oh, pisang awak. Oh, itu pisang awak Pak itu, yang kecil-kecil itu Pak ya. Oh. Jadi itu kan penyakitnya kurang ya. Tanamnya juga lebih enak itu Pak ya, Pak. Terus apa tuh? Daunnya kan setiap minggu dipangkas kan keluar lagi. Bener. Daunnya memang banyak itu. Terus nanti buahnya juga bisa untuk doping kambing. Doping orangnya juga. Doping orangnya juga. Mantap. Kalau kita jalan-jalan sana Pak, monggo Pak. Nggih. Niki dereng jatuh anune habis kemarin dibegok kan rusak Mas. Nggih. Yang sebelah ini. Kemarin udah lebat kayak gini. Sekarang banyak yang rusak ini di tangan Wah. Oh, gitu. Tapi ini Pak ya, bukan tela karet yang lokal di sini bukan ya kayaknya? Bukan. Karena Mas, macam-macamnya itu ada 12 macam tela karet itu. Tapi ini aman Pak ya? Insyaallah aman. Ijonya itu lebih gimana ya? Kayak seger gitu kalau ini Mas. Terus nggak mudah Mas, nggak mudah rontok. Nggak mudah rontok. Okay. Jadi itu bercabang sampai 3 kali itu yang bawah terkadang belum rontok. Jadi rencana juga target semua keramban. Nanti disusulin yang tengah sini kaliandra. Sama pisang. Lah kalau ini apa Pak ini? Ini sementara ini ada bibit porang sama jahe itu. Oh, iya. Karena dulu itu Pak Dadang juga ini teman, menyediain bibit porang, tapi sekarang udah enggak jualan. Dan ini segini lebarnya, ini bangpakan teman-teman. Super mantap. Masalahnya kan gimana Pak? Di sistem, kalau pengalaman saya ya, kalau di sistem pertanian itu hasil dari pertanian itu kita tahan, ketika harga turun kita tahan nggak bisa. Hasil pertanian gitu. Iya, kayak porang. Porang kita waktu panen ya harus kita panen. Kita tunggu tahun depan terkadang busuk. Bener. Okay. Karena di dalam nggak tahu Pak ya. Iya, nggak tahu. Banyak ini. Tingkat kerugian saya kan di situ. Dan akhirnya berhenti. Saya ya spekulasi kemarin habis 150 juta untuk porang ya. Untuk porang. Bibit porang aja. Mantap. Ya memang ada Mas perbanding kelipat gandaan itu semisal benih 3 kilo jadi 12 kilo 15 kilo memang benar. Kemarin kan saya juga dulu kan pernah Mas di cabe. Nah, cabe itu bisa bikin lebat, buahnya banyak bisa kita kan jualnya. Terus nanti pas panen harganya rendah. Lah kita tahan 3 hari busuk semua kan. Nah itu. Terus saya berpikir kan kalau di peternakan itu kan misal ini harga turun 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan kita tahan, kita bertahan terus di situ. Ya mungkin kalau memang ada kebutuhan terpaksa lah ada yang kita jual untuk kebutuhan mungkin pakan dan sebagainya kan. Cuma kan yang lain kita tahan itu kan berkembang terus, Pak. Yang saya suka di situ. Ya memang berternak lebih capek lah. Lebih capek karena apa? Kita itu mau tidur saja harus keliling ronda ke kandang kan. Biasa kayak gitu. Tapi kalau tanaman kan enggak, Mas. Habis tanam berapa minggu baru dilihat lagi kan gitu. Ya itu. Memang saya bilang lebih capek di ternak. Tapi rasa capek itu akan hilang karena sesuatu hal yang bikin kita bangga juga ada kan gitu. Apalagi di kambing Etawa. Progresnya ke depan banyak bagus banget ya. Insya Allah kan. Kalau saya berpikir kan masalah
kambing Etawa itu kelebihannya daripada kambing biasa itu saja sudah punya banyak kelebihan lah. Dari genetik lebih besar itu. Jadi kalau diadu sama bobot apa kan lebih menguntungkan itu kalau pemikiran saya begitu. Terus nanti di sisi lain di susu keuntungannya juga lebih besar. Terus ke seni, ke kelangenan, kesenangan gitu pokoknya hasil harian ada. Jangka panjang ada gitu. Tinggal kita lah Mas. Jadi tinggal harian ada, bulanan ada, mungkin tahunan juga ada. Jadi terserah tinggal kita pengaturannya gimana. Apalagi kalau dapat bonus kambing kontes. Nah, kayak gitu. Ada nilai plus sendiri harganya. Nah, masalah permodalan kebanyakan orang yang datang ke saya itu, wah saya nggak punya modal kayak gitu. Sebenarnya kalau dibandingkan mereka sama saya, modal itu banyak dia sebenarnya sebelum saya begini loh maksudnya. Masalahnya gini Mas, dulu saya punya memelihara kambing itu cuma gaduh nggak punya modal, tanah nggak punya. Kalau nggak percaya Mas bisa tanya-tanya sekeliling tetangga saya lah, kayak apa saya dulu gitu. Cuma saya perhitungan saya gini Mas, kalau gaduh kambing itu kalau kita bertanggung jawab skala besar sekalian, bahwa 10 ekor, 20 ekor. Nah kalau kita bagian anakannya kan cepat toh, gitu. Jadi kita harus cari modal kayak gitu. Makanya banyak itu anak-anak yang magang, yang pertama yang diluhkan kayak gitu. Bagi saya bukan. Yang penting kita tekad dulu, mental kita harus kuat dulu. Jadi kita harus tahan banting lah. Itu. Nah, terkadang kan orang punya modal 5 ekor, 4 ekor. Mentalnya nggak ada. Terus ya? Ada permasalahan atau kekurangan apa, udah itu dijual. Bibit lagi. Ayo kapan-kapan kita sukses kalau gitu. Bener. Jadi kita harus tahan banting. Kalau kita serius nanti Mas, seumpama kita kekurangan apa ya kebutuhan lah intinya. Kalau kita menahan yang itu nggak dijual, insya Allah Allah itu memberi jalan yang lain gitu loh. Pasti itu. Tapi kalau pikiran kita cuma menuju ke kambing tersebut ya pasti terjual. Itu. Kalau saya dulu gitu. Jadi walaupun apapun kebutuhan kita berusaha yang lain. Yang penting berusaha Pak ya. Insya Allah nanti pasti ada rezeki. Ada jalan. Ada jalan. Pasti suatu saat ada jalan. Yang penting kita serius menekuni itu. Jadi kalau saya kan paling punya target Mas. Itu kan punya target. Pengen punya kambing 10 ekor. Ketika 10 ekor pengen 20 ekor. 20 ekor pengen 40 ekor gitu. Terus sampai 20 ekor 80, 100. Sekarang alhamdulillah nyampe ratusan tapi juga belum puas gitu. Ingin yang lebih lagi. Pak gini Pak, jenengan tadi kan sampein jenengan dulu aja tanah aja nggak punya, terus kambing nggak ada. Bisa diceritakan nih sama teman-teman, barangkali dari cerita jenengan ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang ya senasib sama jenengan dahulu nggih. Kalau saya dulu ya itu Mas, terutama saya memang gaduh. Terus punya kambing sendiri tuh 2 ekor kayak gitu aja, ya itu kalah sama kebutuhan. Terus saya beternak itu ya juga nggak semulus ini, ya jatuh bangun sambil saya ternak itu Mas, memenuhi kebutuhan saya harian itu. Saya jadi buruh itu loh, guluk kalau di sini ngarani, ngusungi kayu, mikuli kayu niku. Oh, nggih balak nggih. Nggih balak lah kalau itu kayak gitu. Jadi pagi sampai jam 2 balak, nanti sore cari ramban, mungkin istri saya yang cari ramban, nanti kita bantu gitu. Kayak gitu. Bahkan itu apa itu bawain itu batu asah dari sana gua itu 1 pikul itu 3,5. 3.500. 1 pikul Pak. 1 pikul. Ya berat Mas. Mungkin 50-an kilo, 60 kilo. Itu saya malam jam 8 malam ya kayak gitu. Karena ngejar kebutuhan dapur. Kayak gitu. Terus sampai
bisa jadi titik sekarang seperti ini dulu gimana Pak ceritanya? Ya kan dulu main di Etawa saya nggak punya ilmunya, hancur. Bangkit lagi, jual apa buat modal, hancur. Terus saya mencoba jalan di kambing-kambing, kambing-kambing sate, penyembuhan domba, kayak gitu, bikin fermentasi. Terus lama-kelamaan kan dikenal orang, akhirnya kerjasama sama yayasan, kayak gitu. Tapi kok mereka yang untung besar, saya yang kita yang bersusah payah, tapi untungnya kita dikasih sedikit. Akhirnya kita mencari motivasi yang lain. Terus kita memperhatikan di harga-harga di pasar ya Mas. Kambing Etawa itu di pasar itu harganya juga lebih tinggi daripada kambing biasa. Nah, terus saya pikir-pikir saya ingin kembali lagi lah. Terus saya ngajak teman Pak Gito itu, saya ajak ke mana Pak pusatnya Etawa itu, di Kali Gesing, Purworejo. Akhirnya ke sana, cari di sana, cari pengalaman di sana, terus maksudnya cari pengalaman di pasar. Nah, pasar di sini menerima yang kayak gitu, spek kayak gini, harganya juga tinggi lah. Itu yang menjadi motivasi saya sendiri, ingin kembali lagi bangkit. Itu Mas. Dan di sana saya lihat ada yang minta 25, penawaran 15. Nah ini saya nggak jauh-jauh, orang menawar 15 juta. Pemikiran saya gini, kalau saya kayak gitu jual 5 juta sudah merasa untung. Itu makanya sampai sekarang walaupun itu kelas kontes kah apa, terkadang kalau di luar itu apa 50 juta, 100 juta belum tentu masuk 10 besar. Kalau saya ya rata-rata 15, 20. Kalau kelihatan bagus paling 30 ya kan gitu. Jadi nggak terlalu berangan-angan terlalu tuwing gitu enggak. Yang penting kita nyata lah. Kita jualan 20 juta ya laku 20 juta itu sudah alhamdulillah. Kalau sekarang Pak nih, omset per hari berapa Pak? Rata-rata transaksi harian itu ya berkisar ya 40, 60, terkadang 80 kan gitu. Segitu Pak ya? Setiap hari ya? Ya Mas, permodalan itu saya sendiri dari bank, dari juga ada dulu. Banyak lah dari orang-orang, dari kayak gitu. Yang penting kita amanah lah. Makanya kemarin Mas, saya bilang sama anak-anak magang itu begini, kalian itu yang penting bisa dipercaya dulu, terus punya skill yang benar-benar bisa. Jadi memelihara kambing itu benar-benar bisa. Nah, modal utama kalian itu harus bikin kandang yang sebesar-besarnya, terus ngisi paling 1, 2 kambing, 3 kambing nggak masalah lah. Yang penting kan buktinya ada. Nanti pasti ada orang yang punya modal itu pengen tanam saham di situ. Pasti gitu. Bahkan saya sendiri gini Mas, dulu kalau mau gadoin kambing ke saya, walaupun harga 10 juta, 15 juta, saya berani gini, nanti kalau mati saya ganti uang utuh. Anak-anak itu loh, kok wani ngono. Kalau kamu saya kasih alasannya, pasti kamu juga ikut berani. Karena dia belum tahu alasannya kenapa gitu. Lah gini Mas, kita itu cari modal. Kalau ke bank saja butuh apa ini Mas? Persyaratan, jaminan. Nah ini hanya kita dibutuhkan tanggung jawab loh. Lah kok nggak mau ya toh? Lah padahal Mas, kalau kita pinjam ke bank, seumpama ya 10 juta, pakai jaminan juga. Nanti kalau 10 juta itu dibelikan kambing mati, ya tetap kita ganti ya. Ganti tetap. Atau uang kita sendirilah pribadi 10 juta. Kalau dibelikan kambing mati, kan ya sama saja hilang. Lah kenapa kita dimodalin sama orang, kita cuma butuh tanggung jawab, kok nggak mau ya? Kan aneh gitu. Jadi pemikiran saya kayak gitu. Ya ada yang bertanya gini, lah tapi hasilnya kan dibagi 2. Lah kita kan nggak punya syarat. Ya terus kemenangannya kambing itu kan gini Mas. Kita berpikirnya nggak terlalu muluk-muluk lah. Kambing 1 kita gaduh 1 ya. Beranak 2 kan kita bagian 1, sudah cukup. Ya pusing-pusing kan gitu. Yang pertama kita ya memang kita nggak punya modal itu, kita modalnya modal tenaga ya sudah, hasil seberapa kita terima, kita syukuri saja dulu Mas.
jangan sok jual mahal. Wong kita nggak punya modal, jaminan aja nggak punya kok terus suruh gaduh, nggak mau tanggung jawab, nanti kerugian ya kasihan yang punya modal. Bener. Tapi iya. kalau saya dulu, pokoknya dia mau taruh uang seberapa nanti kerugian tak tanggung. Kayak gitu. Karena saya sudah yakin dengan pekerjaan saya gitu. Pekerjaan saya itu nggak mungkin merugikan, intinya kayak gitu. Beternak kambing itu nggak mungkin merugikan. Makanya saya berani kayak gitu. Toh saya punya modal sendiri, saya beliin kambing mati ya tetap hilang gitu. Apalagi nih punya orang ya kasihan orangnya kan. Kalau saya begitu. Kalau sekarang jenengan masih gaduin Pak, nitipin? Sebenarnya saya sendiri Mas. Malah kemarin itu saya punya nama apa ya? Nama kerennya plasma ya. Oh iya. Plasma. Peternak kecil ya binaan kita, terus kita dulu pernah Mas. Saya berapa kandang gitu, target saya dia itu 80 ekor, tapi saya coba 40 ekor terus hilang tanggung jawabnya. Oh, jadi malah saya yang rugi kan. Padahal itu kemarin di 40 ekor itu rata-rata pokoknya 3,5 bulan sampai 4,5 bulan itu dia kotor 20 jutaan. Jadi pokoknya bersih di atas 12 juta lah. Tapi ya nggak tahu lah, orang itu kan sendiri-sendiri lah. Nah, cuma saya kemarin pengen kayak gitu Mas, punya banyak kandang di sana gitu. Nanti sistemnya saya yang ngatur. Oh. Sistemnya penjualan tetap jenengan. Oke. Saya yang ngatur. Mungkin hitungan di awal, mungkin keuntungan segini langsung. Kalau mencapai postur kayak gini gitu. Rata-rata kan kalau di etawa kan nggak ditimbang kayak kambing, sama kan ada batasnya kayak gini, sebesar ini rata-rata. Jadi target saya itu 6 bulan, cuma kalau dia bisa menyelesaikan 3,5 bulan, 4 bulan setengah ya sudah saya ambil, saya jual. Ya kayak gitu. Ya memang kan pekerjaan itu bisa ditiru, tapi rezeki nggak bisa ditiru. Bener. Rezeki ini soalnya tiap orang beda-beda. Karena niatnya juga beda-beda. Oh. Yang mempengaruhi mungkin ya niat. Kalau niat jenengan gimana Pak dulu Pak? Kalau saya pokoknya target harus nyampe Mas. Jadi yang saya tanamkan sama teman-teman itu kan, kalau kita perekonomian kita masih labil, kita harus punya target 10 ekor itu jangan terjual. Untuk kebutuhan keluarga insya Allah sudah cukup lah itu. Induk Pak ya? Induk 10 ekor dulu, harus nyampe segitu. Nanti tahun kedua mungkin nambah 2 ekor, 3 ekor dari anakan, yang sisanya dijual untuk kebutuhan kan bisa. Kayak gitu. Nanti syukur-syukur kalau ada yang mampu ya langsung 20 ekor, 30 ekor, terserah lah. Kita mau hasil per bulan itu rata-rata berapa kan dihitung dari situ bisa. Ya ada kerugian, tapi kan ya kalau semakin banyak kan ya ada yang menutupi gitu Mas. Gitu. Kalau 10 ekor itu berarti 15 bulan udah panen 2 kali ya 14 bulan itu rata-rata 2 kali lah. 14 bulan. Oh. Itu yang penting orangnya rajin lah. Ya neliti ini mau kawin ini birahi itu paham lah. Itu. Dan juga untuk perawatannya ya memang ini ya harus benar-benar nggak asal-asalan ini. Nggak asal-asalan. Ya sebenarnya Mas, nggak terlalu sulit banget bagi mereka memang yang mau belajar betul gitu. Terus memang mereka itu tidak pemalas. Ya di mana-mana pokoknya pekerjaan itu kalau dilantarin sama malas ya nggak berhasil. Nggak berhasil dimanapun kerjaan apapun. Yang penting kan kita semangat terus, nggak mudah kendor kayak gitu yang penting. Nah masalah saya sendiri dari nol Mas. Masalah orang tua saya itu cuma ikut nenek dari nenek nggak punya kakek sudah meninggal, jadi cuma hidup sama nenek. Terus, berdua aja. Berdua sama adik saya, cuma adik saya diambil ibu saya di Maluku sana. Terus kalau dihitung-hitung saya itu
paling dibenci sama keluarga. Masalahnya sekolah nggak mau. Sekolah nggak mau. Adik-adik saya kan semua pegawai negeri, Pak. Nah, harapan orang tua itu siapa yang nggak ingin anak-anaknya sukses pegawai negeri kayak gitu. Nah, keluarga adik-adik saya polisi, anak depak, ada yang di kesehatan kayak gitu. Tapi alhamdulillah ya bukan karena saya sombong, tapi ya alhamdulillah pandangan orang tua itu berubah gitu. Ya alhamdulillah pokoknya pandangan orang tua itu berubah. Dulunya ya cara ngitungin yang aku kemen saiki malih plus ya. Ya pokoknya dulu dipandang sebelah mata. Pandang sebelah mata, Mas. Jadi awal saya cari modal itu memang orang tua nggak mau modalin. Masalahnya apa? Saya itu sekolah saja nggak bener gitu loh. Nah, memang saya nggak mau diatur, intinya kayak gitu. Nah, pernah saya itu cari modal itu, Mas, jualan asongan itu, rokok, minuman di terminal. Nah itu pernah. Terus punya modal saya beliin becak. Saya becak 2 tahun atau berapa itu pernah. Habis subuh sampai jam 9 zaman dulu itu saya sudah dapat 70, 60, pokoknya satu hari itu rata-rata 100 lebih lah. Itu. Jadi biar becak saya nggak berhenti. Itu pernah jual becak, nyopir bentar juga pernah. Terus jualan mie ayam. Jualan mie ayam? Iya, jualan mie ayam pernah. Terus besi tua pernah. Rongsok. Rongsokan itu. Jualan es, pentol. Jualan pentol Pak dulu, Pak? Pernah, Mas. Di sini saya jualan pentol 5 bulan atau 6 bulan. Di Pacitan sini? Di Pacitan sini. Ya salah satunya ya untuk nyambung kebutuhan dulu lah intinya. Tapi jangan sampai ternak kita keterjual, intinya kayak gitu. Tapi itu dulu di samping itu udah ternak, tapi ya skala rumahan nggih? Mas, pokoknya saya dulu itu pemikiran saya pokoknya harus mampu saya. Jadi dulu itu pernah sampai 50, 53, 57 itu rata-rata segitu juga pernah. Tapi padahal dari itu samben nggih? Nggih, kali disambi kerjaan lain. Belum mencukupi, Mas. Masalahnya triknya berternak yang belum tahu itu. Masalahnya di situ. Sebenarnya kalau triknya berternak itu tahu, sebenarnya kapasitas segitu sudah cukup. Sudah cukup padahal. Sebenarnya sudah cukup. Cuma dulu itu ya belum tahu triknya. Minim ilmu dulu. Belum tahu ilmunya. Nah, makanya sekarang peternak-peternak sekarang itu sebenarnya enak. Tapi mereka rata-rata nyalinya yang kurang. Iya, saya angan-angan begitu. Karena sekarang itu loh, seumpama mereka itu ibaratnya orang buta, ada yang nuntun buat pengalaman. Tapi sekarang bank pakannya udah banyak banget Pak Dadang ini. Insya Allah ada 30 tempat. 30 tempat? Yang dulu nggak punya tanah? Nggak punya, Mas. Sekarang udah punya 30. Itu tempat rumah saya itu sebenarnya yang kidul kandang itu. Yang lebih sebelah selatan itu rumah saya sebenarnya. Jadi tanahnya ya segitu. Yang berarti yang kidul kandang kanannya? Enggak, yang sebelah sana kandang. Yang selatan kandang itu kan ada segitiga gitu. Ya itu tanah dulu rumah saya di situ. Terus kesini kan beli berapa meter. Sampai sini. Ini terus nanti bawah situ juga ada dari orang, terus bawah situ ada dari orang, sebelah sana ada, terus bawah yang sana di bawah sini berarti udah dibeli, Pak? Sudah. Pokoknya di sini itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang sebelah sini 7, terus bawah sana jalan rayanya 1. Ada 30-an. Nah, ini tapi tepatnya itu di depan sana itu ada kandang, terus belakang di sebelah sana itu rumah Pak Dadang. Nah, ini pasnya di belakangnya rumah Pak Dadang. Kalau di atas ini? Ini bukan, Mas. Bukan. Berarti sebelah sini sampai bawah sana ya? Bawah sana. Sampai bawah, teman-teman. Bisa lihat ya? Bisa lihat. Ini jauh loh, teman. Nah, saya bersyukur Mas hidup di desa. Iya. Bawah, Mas. Sampai sana. Ini bawah sana. Ini jauh nih.
Ini bang pakan semua Pak ya? Iya, tapi belum maksimal. Kemarin kan rusak, ini dilewatin sama bego toh. Oh ini buat jalan bego? Kemarin. Oh. Mantap. Belum yang ini ditanamin apa? Pisang Pak ya? Nggih, pisang. Pisang Yang tapi sini belum tertanam, Mas. Baru sedikit itu. Semua sawah saja saya keringin. Saya ketanamin pisang, terus kaliandra, ketela, itu di sawah. Dulu orang tua saya tahu kayak gitu ya marah-marah. Karena belum tahu hasilnya. Belum tahu alasannya. Ketika saya kasih tahu alasannya, hasil sawah itu kayak gini. Pernah sawah orang tua saya jual, marah-marah. Uang sawah itu saya buat modal untuk kambing. Terus saya hasil dari kambing saya beliin tanah kan masih masih terus saya jualan cempe 1 sama 2 saja buat beli apa tuh beras buat 1 tahun. Nah, kenapa kita susah-susah kerjanya sawah ya, yang profesinya petani ya biarlah petani lah intinya kan. Kalau saya kan enggak, ya dulu ya juga petani sawah kayak gitu, cuma ya tapi ya setelah dihitung-hitung banyak pertimbangan kita mencoba untuk berani berubah. Kalau masalah kita mau berubah itu pasti banyak yang mencaci maki, mengolok-olok, mana biasa Mas. Dulu saya bikin kandang saja, kandang sapi. Ya sing arep diisekne iki sapine sapa? Yang mau ditaruh di situ sapinya siapa gitu. Bilang kayak gitu. Sakit enggak hati? Sakit Mas. Tapi ketika kita punya sapi banyak, dia bilang juga begini lagi. Saya masih ingat sekali itu. Begini, kok kuat makan? Aduh. Jadi namanya orang ini ya kayak gitulah. Jadi makanya pemikiran orang beda-beda Pak. Jadi pintar-pintar kita untuk ini nyiasati. Sekarang saya nggak mikirin kata orang kayak apa, jelek atau buruk, terserah. Yang penting saya nggak melanggar hukum, nggak melukai dia, nggak menyakiti dia, nggak merugikan dia, sudah. Yang penting kita usaha. Terus dibalik usaha kita bisa memberi manfaat sama orang lain. Itu tujuan saya. Mantap. Ya kalau kita cuma mengejar apa itu makan kesenangan di dunia ini berapa Mas? Nggak ada habisnya juga Pak ya? Nggak ada habisnya, umur kita cuma berapa tahun lah. Tapi bagi saya kalau bisa kita bikin suatu pekerjaan bisa menyerap tenaga orang lain yang tidak punya pekerjaan, kayak gitu. Syukur-syukur kalau kita bisa tolong menolong, bantu membantu lah. Terutama ya keluarga dulu, terus tetangga, sahabat. Ya. Jadi perjalanannya Pak Dadang ini enggak semulus yang dibayangkan Pak ya? Mas. Dulu tuh ya jadi tukang becak itu ya Allah. Habis subuhan berangkat Mas. Wah belum kelihatan jalan tuh. Jadi harus pelan-pelan. Ya Allah. Tapi alhamdulillah lah pokoknya. Jadi gini teman-teman, tapi becaknya Pak Dadang itu enggak di Pacitan loh Pak? Enggak. Di Maluku sana. Jadi Maluku. Beliau sempat merantau Pak ya? Nggih, merantau. Orang tua saya kan di sana. Nah, terus saya mencoba sana di cari rezeki di sana. Bahkan saya datang di sana Mas. Datang di sana ki sisa uang saya 250.000. 250.000. Iya, terus itu saya beliin rokok sama minuman itu. Terus saya minta kotakan ada popok adik saya itu. Terus saya ikat pakai karet. Terus saya jualan. Dipanggil rokok Mas, saya jual rokok Mas. Terus ketika sampai berapa punya modal, saya beliin becak. Becak di sana dulu tuh 1,5 juta Mas. 1,5 juta. Ada zaman dulu tuh saya becak. Itu pokoknya senang sekali. Awal-awal becak kan yo pengalamannya lucu sekali Pak Mas.
sini lagi latihan, ada yang panggil, wah 2 orang diantar sampai sana, seharusnya lewat kiri loh, nganan terus gini, nggak bisa loh. Masya Allah, alhamdulillah selamat. Ujian itu mas, selamat sampai sana. Baru mas becak lagi, naik lagi sampai 5 kali tuh sore itu, pokoknya nggak berhenti. Lah yang terakhir itu naik 1 orang. Lah saya perhatikan orang bunting mas, wah. Nah, ya saya takut toh, wong sini belum bisa. Tapi ya kita pede aja gitu. Alhamdulillah dapat 5 orang itu tadi, terus besok lebih semangat lagi. Lebih semangat. Pokoknya hidup di negeri orang ya kayak gitu. Jadi berarti istri diajak ke sana? Pernah saya ajak ke sana. Oh. Itu juga saya tetap punya PE mas, tapi yang memelihara orang tua saya, mertua. Di sini? Oh. Itu makanya saya dikatakan nggak berhenti ya nggak berhenti. Maksudnya pelihara etawa itu dari 2003 itu memang ada terus. Ada terus. Ya memang sedikit, pulang banyak gitu, jual lagi. Tapi sekarang ini asetnya banyak ini. Kalau aset ini berapa pak jenengan? Dihitung materi? Pokoknya kambing yang di kandang itu berapa, cuma itu. Saya nggak ngitung tanah, nggak ngitung apa-apa, nggak. Yang saya hitung sih. Jadi kalau di kandang aja? Kandang itu umpama kambing saya itu 100 ekor. Dikalikan 5 ribuan, itu aja. Jadi nggak terlalu banget. Nggak terlalu detail. Detail banget. Harganya sekian-sekian di rata-rata aja. 5.000. 5 ribuan kan masuk kan. Kenyataannya harganya di atas 10 juta, 20 juta kan. Jadi kita hitung terendah 5 jutaan kan, nyampe. Berarti seumpama 100 ya 500 juta. 500 juta. Nah, gitu. Terus nanti kita seumpama punya hutang sama bank 300 juta. Berarti kan masih sisa 200 juta. Nah, syukur-syukur hutangnya rampung, kambingnya masih 100 juta, 100 ekor. Saya perhitungan saya gitu. Kayak kemarin saya mau bikin kandang itu mungkin habis di atas 300 juta. Kandangnya. Nah, nanti kalau itu jadi kambing saya masih di angka 100 lebih kan ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu. Jadi enggak, kemarin ada anak-anak yang apa itu manajemennya gimana, aduh wong aku ki wong ora sekolah. Lah ya ora paham mau manajemen kok, ora pernah diulang manajemen. Tapi nggak hitung-hitungan kula namung ngoten niku Mas. Jadi simple. Jadi saya nggak pernah melibatkan apa tanah dan sebagainya kalau kita punya hutang itu kayak gitu. Cuma ya alhamdulillah pokoknya saya nggak lah kalau hutang sama orang-orang nggak. Oh enggak Pak, sebelah sana Pak. Ya teman-teman, di depan sana itu udah proses pembangunan kandang 200 ya Pak, 120 kotak 120 kotak teman-teman. Bayangkan 120 kotak. Ada lagi Pak, ini yang mau disampaikan apa buat teman-teman ini? Kalau buat teman-teman itu yang penting bagi saya itu jangan mudah menyerah. Mudah menyerah, terus belajarlah pada orang-orang yang benar-benar bisa bertanggung jawab. Masalah kasihan kan kalau cuma sekedar apa itu dapat info-info dari mungkin dari YouTube kayak apa, terus kan banyak juga yang nggak Mas, nggak bertanggung jawab intinya kayak gitu. Banyak hoaxnya kayak gitu kan, kasihan gitu. Beli mahal-mahal tapi nggak apa tujuannya nggak tahu. Semisal gini, beli 2 ekor yang mahal, nah, kalau mati 1 kan bagaimana dia mau mengembalikan permodalan? Bener. Kan kasihan kayak gitu. Kalau dia memang mengejar kesenangan ya monggo lah, itu urusan mereka. Intinya kayak gitu. Kalau yang saya kan yang penting apa itu? Sistem peternakan kita itu bagaimana bisa untung gitu. Nah, masalah nanti
pengen yang bagus kan ada tingkatannya sendiri. Nggih. Bisa pelan-pelan. Kecuali nak mereka punya modal, punya orang yang bertanggung jawab, monggo. Nggih. Wong memang kambing Etawa itu memang mahal, ya mahal, tapi spek yang kualitas bagus memang spek bagus. Bukan semua kambing Etawa itu mahal kan, enggak, Mas. Bener. Yeah. Kan ya ada yang 1.500, 2.000, 2,5. Ya paling speknya itu di atas kambing Jawa lah. Yeah. Jawa. Kayak gitu. Oke Pak, terima kasih untuk waktunya udah berbagi pengalaman. Ini kayaknya udah diceritakan semuanya dari nol ya Pak ya. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman, bisa jadi motivasi buat usaha itu nggak melulu untuk cari modal dulu, yang penting niat mental dulu. Niat. Nanti insya Allah kalau baru modal ngikut. Kalau kita ngendelin modal dulu biasanya malah hancur. Karena nggak punya ilmu.